Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitualo Wombu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Tua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Tua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi maka jadilah. Oleh karena itu, Ta'ilo Pitualo wujud cinta kasih kepada kalian. Mari kita memohon ampun ke Allah. Perwujudan sifat pikiran, sifat mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan yang selalu melahirkan kezaliman. Mari kita renungi dan mari kita sama-sama memohon ampun ke Allah. Karena hanya Allah yang Maha Pengampun dan hanya Allah yang Maha tahu apakah benar-benar bertobat atau tidak. Jawabannya hanya Allah yang menjawab. Kun fayakun. Bagi semua yang mendengar suatu kalam Ta'ilo Pitualo Wombu, benar-benar mau bertobat, kalian sendiri yang dapat merasakan pertolongan Allah. Namun apabila kalian mengabaikan, maka kalian sendiri yang merasakan kemurkaan dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Direnungi dan dipahami, sesungguhnya yang dari Allah kembali ke Allah. Hanya Allah yang berkehendak dan hanya Allah yang Maha Pengampun. Bagi hamba-hamba yang telah memohon ampun, sudah menyadari suatu perwujudan dari sejak hidup, benar-benar bertobat menghilangkan wujud daripada kezaliman. Karena kita ini benar-benar sudah rusak. Seluruh penduduk alam semesta ini sudah rusak. Kita renungi sendiri. Jangan kita seujon. Kita semua ini sudah rusak. Atas perwujudan kebodohan kita, tidak memahami ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Ajaran-ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar dapat mensucikan makom-makom sifat. Benar-benar sudah disucikan makom sifat, hanya berwujud kemuliaan, maka kita masuk di dalam makomnya rohani dan makom ruh dan makomnya nabi, rasul, dan utusan. Inilah yang benar-benar yang dijamin oleh Allah. Bagaimana kita bisa masuk ke alamnya ruh, makom-makom rohani, berwujud kezaliman? Karena rohani ini mempertanggungjawabkan seluruh jamaah. Karena hidupnya jasa sifat, karena rohani
Maka rohani ini sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan seluruh jamaah-jamaah yang dikandung di dalam jamaah ini, jamaah perwujudan pikiran. Pikiran dipergunakan untuk berpikir, mata dipergunakan untuk melihat, telinga dipergunakan untuk mendengar, mulut dipergunakan untuk berkalam, hidung dipergunakan untuk merasakan, kolbu, dubur, kaki dan tangan. Inilah merupakan suatu perwujudan jamaah dan inilah pertanggungjawaban rohani. Apakah rohani bisa berdiri, dapat mengayomi, dapat memimpin wujud daripada lahir dari pikiran? Apakah rohani bisa menghentikan? Oleh karena itu firman Allah, wajib menuntut ilmu. Wajib menuntun ilmu agar kita dapat mengendalikan seluruh anggota-anggota yang dikandung di dalam anggota tubuh ini merupakan golongan atau disebut jamaah. Coba pikiran khusus dipergunakan, pikiran bukan untuk dipergunakan melihat. Kalau mata dipergunakan untuk melihat, bukan dipergunakan untuk mendengar. Inilah wujud daripada beberapa perwujudan makom-makom golongan atau makom-makom kaum yang diperhatikan. Oleh karena itu rohani ini dapat mempertanggungjawabkan, dapat mengendalikan. Apabila rohani ini berwujud kejaliman, maka rohani inilah yang gontayangan, tidak kembali ke alam ruh. Tidak kembali ke alam ruh. Nah, rohani-rohani yang gontayangan tinggal di gunung, di laut, yang selalu masuk di dalam perwujudan manusia-manusia yang berwujud seperti sifatnya, hingga itu bisa kesurupan. Alhamdulillah dengan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar kita perhatikan. Mari kita sucikan sifat pikiran, sifat mata, sifatnya mulut, hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan, agar kita benar-benar sudah menyatu dengan rohani, rohani sudah menyatu dengan ruh, dan ruh sudah menyatu dengan makom Nabi, kemudian Rasul dan utusan, nanti itu mengenal alamnya Allah dengan kedimnya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini sempurna. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini adalah penyempurna seluruh ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh Allah dan berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam. Karena yang wujud daripada ilmu di dalam kolbu Rasulullah ini sama dengan di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Adam. Seluruh Nabi-Nabiullah ini memiliki 4 nur di dalam kolbunya. Hingga itu Nabiullah Sayyidina Muhammad dibedah memperjelas 4 makom nurunnya kitab. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhnya Nabi, nurunnya Nabi. Inilah yang disebut 4 kitab, nur kitab. Alhamdulillah merupakan suatu perwujudan. Benar-benar merupakan satu pedoman. Semua manusia-manusia di muka bumi ini masing-masing memiliki kitab. Dan kitab ini benar. Kitab ini yang benar. Yang tidak benar itu yang mengkafirkan agama. Agama ini benar karena di dalam kitab masing-masing firman Allah mengajarkan suatu saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, wujud hablum minanas, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, wujud kemuliaan. Seluruh kitab kita ini benar semua mengajarkan agar kita ini tidak berwujud sifatnya setan, sifatnya iblis dan jin. Kerusakan umat akhir zaman tidak memahami, menganggap iblis itu di gunung. Iblis itu merupakan rohani gontayangan yang tidak pernah taat kepada ruh. Itu yang menjadi gontayangan. Alhamdulillah ta'ala fitua wujud cinta kasih kepada kalian dapat memaparkan makom-makom ilmu karena ta'ala fitua merupakan yang Allah pusakai. Oleh karena itu renungilah, pahami,
dan seluruh penyakit kalian akan dicabut apabila kalian telah merenungi perwujudan sifat pikiran, sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung. Benar-benar kalian merenungi dan memohon ampun ke Allah, seluruh penyakit kalian akan dicabut dan seluruh kesusahan kalian akan dihilangkan, diganti dengan surganya Allah, karena hanya Allah yang pemilik nikmat tersebut. Hanya Allah yang maha kaya, hanya Allah yang maha berkehendak. Apa yang di bumi, apa yang di langit, hanya miliknya Allah. Kita ini hanya difasilitasi oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita renungi wujud daripada fasilitas dari Allah ini. Mari kita gunakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena nabiullah ini merupakan kekasih Allah, dapat menyelamatkan seluruh umat yang beragama. Mari kita pahami, mari kita renungi isi kandung kitab masing-masing. Benar-benar kita dapat mensucikan makom sifat, agar alam semesta ini tidak kena ancaman. Alam semesta kena ancaman, imbasnya seluruh makhluk-makhluk dapat merasakan karena kerusakan yang selama ini semua hanya berkiblat di suatu perwujudan sifatnya Dajjal, sifatnya Yajud Majud. Wujud daripada Yajud Majud ini merupakan wujud pemakan manusia, pembunuhan, peperangan, kemudian korupsi. Korupsi itu merupakan suatu pembunuhan, pemakan hak-hak rakyat. Itu yang disebut pemakan manusia. Renungilah, pahamilah hadis ini, benar-benar menjadi perenungan. Oleh karena itu, mari kita sucikan, agar kita ini dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Hanya Allah yang memurkai, dan hanya Allah juga yang mencabut kemurkaan tersebut. Itulah wujud daripada ilmu yang telah dipaparkan oleh Tailo Pitu Alawambu. Mari kita renungi sama-sama. Karena dari sejak kita lahir ini semua melakukan dosa. Wujud daripada dosa ini, dosa dari lahir dari pikiran, dosa lahir dari sifatnya mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Ini yang kita renungi. Kesempatan kita diberikan suatu perenungan, benar-benar kita semua memohon ampun ke Allah, maka disitulah Allah akan cabut kutukan ini, dan Allah akan menurunkan harta yang melimpah di akhir zaman ini. Inilah suatu janji Allah. Di dalam semua kitab sudah ada penjelasan tentang pemimpin akhir zaman ini, benar-benar dibekali dengan kekayaan para nabi-nabiullah. Karena nabi-nabiullah ini benar-benar memiliki kekayaan dan akan dibuka di akhir zaman ini. Hanya selain Tailo Pitua yang mengenal suatu kerajaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabilah Sayyidina Daud, bangunlah rumahku, Baitul Aqsa, benar-benar sudah engkau laksanakan, dan maka di akhir zaman nanti aku akan pusakai kepada keturunanmu tahta tersebut, dan tahta ini Allah lindungi. Alhamdulillah, wujud daripada tahta ini merupakan suatu kerajaan benar-benar dibuka di akhir zaman ini. Alhamdulillah Tailo Pitua berbicara ini benar-benar karena Tailo Pitua yang sudah diperlihatkan oleh Allah dan sudah bertemu dengan pemilik harta tersebut, Nabiullah. Nanti kita akan tunggu suatu kehendak dari Allah ini di akhir zaman. Oleh karena itu Tailo Pitua mengajak kepada kalian semua, perhatikanlah ajaran Nabilah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kalian memeluk ajaran Nabilah Sayyidina Muhammad, berarti pikiran, mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan, kalian benar-benar sudah sucikan. Maka kalian mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad dan mendapat keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Ratmoko, bagian dari
uh, santri Ta'ilo Pitolombu cabang Belitung. Alhamdulillah hari ini akan memberikan satu kesaksian yang sudah kami dan keluarga rasakan selama mengamalkan dan menjalani ilmu ini, ilmu yang diajarkan oleh Ta'ilo Pitolombu. Proses kami bertemu dengan ilmu ini lewat perjalanan kami bertemu dengan Bapak Mintarayus Priyogi, yang alhamdulillah lewat proses perjalanan pelaksanaan pekerjaan proyek di tempat orang tua saya, alhamdulillah di situ saya banyak belajar dari beliau, banyak mencontoh dari tindak tanduk beliau, berupaya mengikuti apa yang beliau jalani. Ya alhamdulillah lewat proses perjalanan ilmu ini saya, keluarga saya, alhamdulillah mendapat perlindungan dan jaminan dari Allah. Semoga dari apa yang sudah diajarkan oleh Ta'ilo Pitolombu kepada seluruh para santri, terutama pada diri kami sendiri, semoga ini menjadi jembatan untuk menuju Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dan jaminan dari Allah. Jadi intinya dari semua ini kami bersyukur atas ajaran ilmu yang diajarkan oleh Ta'ilo Pitolombu. Alhamdulillah selama ini kami berupaya untuk coba menjalani, dan alhamdulillah segala sesuatu yang kami butuhkan, yang selalu kami harapkan, alhamdulillah mendapat jaminan Allah, dan seluruh keluarga alhamdulillah mendapat perlindungan yang dari Allah. Semoga channel ini menjadi jembatan ilmu untuk kita semua, dan semoga kita semua mendapat hidayah, mendapat perlindungan dari Allah lewat proses ilmu ini. Dan saya harapkan untuk seluruh yang mendengarkan channel ini untuk bisa membagikan dan berupaya untuk memahami dan menjalani. Semoga kita selalu mendapat jaminan dan perlindungan dari Allah. Untuk supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, saya harapkan bisa untuk like, komen, dan share kepada seluruh orang yang kita sayangi. Semoga orang-orang yang kita sayangi mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat keselamatan dan hidayah dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.